Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Arab kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fi'lul amri atau fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kata kerja perintah. Ya. Baiklah, coba dilihat anak-anak dalam contoh di atas. Nomor 1, ya Umar, ijlis 'alal kursiyyi thumma ta'allam fil fasli. Nah, contoh yang satu itu memerintahkan kepada Umar, satu ya, berarti satu orang, Umar, laki-laki, ijlis, maka yang bertanda merah itu akhirnya sukun, ijlis. Ketika memerintah kepada kepada nomor 2 ya, dilihat pada merintah kepada satu perempuan, ya Amirah, wahai Amirah, ijlisi, di situ akhirnya ada ya sukun ya. Kalau yang di atas ijlis enggak ada tambahannya, asli ya. Nah, kalau yang kedua Amirah maka ijlisi tambahin ya bersukun. Al-kursiyyi tsumma ta'allami fil fasli. Wahai Amirah, duduklah di atas kursi kemudian belajarlah di kelas. Yang nomor 3, ayuhat talamidu, wahai para murid, para siswa. Ini memerintah kepada jamak laki-laki ya, banyak laki-laki, maka ijlisu, di situ ada tambahnya wawu sukun ya, wawu sukun, ijlisu 'alal kursiyyi tsumma ta'allamu fil fasli ya. Maka tambah di situ kalau jamak. Kemudian kalau untuk yang jamak perempuan nomor 4, misalkan ayyatuhat tilmidatu ijlisna, yang bertanda merah, coba dilihat di situ tambahnya nun yang akhirnya berharokat fathah, ijlisna alal karasi tsumma ta'allamna fil fasli. Jadi pada contoh di atas yang berwarna merah, fi'il amar atau kata kerja perintah berubah sesuai dengan perubahan domirnya. Dalam hal ini orang yang diperintahnya. Jadi ketika merintah Umar, ya Umar, maka ijlis, disukunkan ya. Kemudian yang Amirah, maka ijlisi, tambahannya ya. Ketika merintah jamak laki-laki, maka ijlisu, tambahannya wawu sukun. Ketika memerintah pada jamak perempuan, ayyatuhat tilmidatu ijlisna, tambahannya adalah nun yang berharokat fathah. Jadi itu adalah contoh-contohnya dalam fi'il amar itu ya, perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi lagi, untuk ketika memerintah kepada laki-laki satu maka berbeda, maka akhirnya sukun. Ketika memerintah kepada satu perempuan maka akhirnya ya, ijlisi. Ketika memerintah jamak laki-laki maka akhirnya wawu dan nun bersukun. Nah, ketika memerintah jamak laki-laki, jamak perempuan, maka di situ ada tambahannya yaitu berupa nun sebagai tanda perempuan, ijlisna ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang contoh-contoh di atas. Nah, oke ya. Yang berikutnya adalah kita langsung ke materinya. Perhatikan cara-cara membuat fi'il amar. Ada caranya ya. Untuk yang ini untuk huruf lebih dari 3, artinya tambahannya itu dihitungnya caranya adalah ta, ain, lam, mim. Ada itu ya-nya sebagai huruf tambahan ya. Tambahan ya, itu fi'il mudhari'nya. Contoh misalkan ketika membuat fi'il amar, maka cara yang pertama melihat dari fi'il mudhari'nya dulu, yang sebelah kanan yang ada ya yang merah itu, yaitu namanya fi'il mudhari'. Caranya adalah hilangkan huruf mudhari', hilangkan huruf mudhari'nya menjadi ta'allamu. Yang tadinya ya ta'allamu, maka ya-nya dibuang. Ya, huruf mudhari'nya dibuang, yang tanda merah itu ya, dibuang menjadi ta'allamu. Kemudian urutan yang ketiga adalah sukunkan huruf terakhirnya menjadi ta'allam.
ta'allam ya disukunkan. Contoh yang berikutnya adalah yata'awanu. Ya, yata'awan itu yang hurufnya ini contoh cara membuat fi'il amar yang hurufnya lebih dari 3 gitu deh. Yata'awanu misalkan fi'il mudhari'nya. Di situ ada ta, ain, alif, waw, nun, huruf mudhari'nya ya. Maka cara membuatnya adalah yang pertama hilangkan huruf mudhari'anya, harfu mudhari'ah menjadi ta'awanu, Kemudian setelah ta'awanu, langkah berikutnya adalah sukunkan huruf terakhirnya menjadi ta'awan. Nah, itulah cara-cara ketika membuat fi'il amar atau kata kerja perintah yang hurufnya lebih dari 3 ya. Karena ketika membuat fi'il amar yang hurufnya lebih dari 3 berbeda lagi caranya. Oke ya, itu cara membuat fi'il amar yang lebih dari hurufnya 3. Sekarang untuk membuat fi'il amar atau kata kerja perintah yang aslinya 3 huruf, coba dilihat fi'il mudhari'nya. Dilihat di sini ada yadrusu, rosa. Yadrusu akan rosa 3 huruf ya. Maka hilangkan huruf mudhari'nya sama seperti tadi rusu ya. Rusu. Ini hilangkan. Kemudian setelah itu huruf terakhirnya sinnya disukunkan. Setelah itu beri hamzah jika huruf pertamanya berupa sukun, karena ini sukun semuanya huruf awalnya, maka dikasih hamzah menjadi udrus, hamzahnya udrus. Kemudian contoh yang kedua yaftahu, yaftahu. Caranya hilangkan huruf mudhari'nya menjadi iftahu ya. Kemudian sukunkan huruf terakhirnya tah ya. Kemudian dikasih hamzah ya, hamzahnya menjadi iftah ya. Kemudian yang contoh yang terakhir adalah yajlisu, ianya dibuang menjadi lisu. Kemudian setelah itu sukunkan huruf terakhirnya menjadi lis. Habis itu yaitu dikasih hamzah ijlis. Cara hamzah mengharokati hamzah apabila huruf ro-nya ya berupa huruf terakhirnya sebelumnya itu baca ru, maka hamzahnya baca u. Kalau sebelumnya ta, maka dibaca i hamzahnya. Kalau li, maka dikasih harokat i hamzahnya. Jadi sekali lagi cara mengasih hamzah, bila ain fi'ilnya itu di bawahnya ada, bila ain fi'ilnya berharokat dhammah maka hamzah berharokat dhammah. Bila ain fi'ilnya berharokat fathah maka hamzah berharokat kasroh. Bila ain fi'ilnya berharokat kasroh maka hamzah berharokat kasroh. Jadi kalau cara mengasih harokat hamzah itu adalah melihat huruf sebelum akhirnya. Sekali lagi ya, kalau sebelum akhirnya berupa harokat dhammah u, maka hamzahnya dikasih harokat dhammah udrus ya. Kalau sebelum akhirnya dikasih harokat fathah tah ya, iftah, maka hamzahnya dikasih harokat kasroh. Kalau sebelum akhirnya berupa lam dikasih harokat sebelumnya harokat kasroh, maka hamzahnya dikasih harokat kasroh. Jadi sekali lagi gampangnya, kalau sebelum akhirnya u maka hamzah dibaca u. Kalau sebelum akhirnya a atau i maka hamzahnya dikasih harokat kasroh. Jadi itu tata cara untuk membuat fi'il amar yang aslinya 3 huruf. Ya, yang harus diperhatikan adalah ketika mengasih hamzahnya, jangan sampai keliru. Ya. Kalau hamzahnya sebelum akhirnya u, maka u, sebelum akhirnya a atau i, maka hamzahnya dikasih harokat i atau kasroh. Oke ya, itu saja dari Pak Suemin. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.